Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Naila Diaizatina dari kelas 1C IAT. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perjalanan Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan pengumpulan Al-Quran? Menurut para ulama, yang dimaksud dengan pengumpulan Al-Quran terbagi menjadi dua pengertian. Yang pertama yaitu pengumpulan dalam arti menghafalnya, dan yang kedua pengumpulan dalam arti penulisannya. Akan saya jelaskan poin pertama terlebih dahulu. Rasulullah amat menyukai wahyu. Ia senantiasa menunggu penurunan wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafal dan memahaminya. Oleh sebab itu, ia adalah penghafal Quran pertama dan merupakan contoh paling baik bagi para sahabat dalam menghafalnya, sebagai realisasi kecintaan mereka kepada pokok agama dan sumber risalah. Al-Quran diturunkan selama 20 tahun lebih. Proses penurunannya terkadang hanya turun 1 ayat dan terkadang turun sampai 10 ayat. Setiap kali sebuah ayat turun, dihafal dalam dada dan ditempatkan di dalam hati. Sebab bangsa Arab secara kodrati memang mempunyai daya hafal yang kuat. Hal itu karena umumnya mereka buta huruf, sehingga dalam penulisan berita-berita, syair-syair, dan silsilah mereka dilakukan dengan catatan di hati mereka. Dalam kitab Sahihnya, Bukhari telah mengemukakan tentang adanya 7 hafidz melalui 3 riwayat. Mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'qal bekas budak Abu Huzaifah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Sakan, dan Abu Darda. Penyebutan para hafidz yang 7 ini tidak berarti pembatasan, karena beberapa keterangan dalam kitab-kitab sejarah dan sunan menunjukkan bahwa para sahabat berlomba menghafalkan Quran dan mereka memerintahkan anak-anak dan istri-istri mereka untuk menghafalkannya. Abu Ubaid telah menyebutkan dalam kitab Al-Qiraat sejumlah qori dari kalangan sahabat. Dari kaum muhajirin, ia menyebutkan 4 orang khalifah, Talhah, Sa'ad, Ibu Mas'ud, Huzaifah, Salim, Abu Hurairah, Abdullah As-Sa'ib, 4 orang bernama Abdullah, Aisyah, Hafsah, dan Ummu Salamah. Dan dari kaum Ansor, Ubadah bin Samit, Mu'az yang dijuluki Abu Halimah, Majma' bin Jariyah, Fudalah bin Ubaid, dan Maslamah bin Mukhallad. Ditegaskannya bahwa sebagian mereka itu menyempurnakan hafalannya sepeninggal Nabi. Al-Hafiz Az-Zahabi menyebutkan dalam Tabaqatul Qurra bahwa jumlah qori tersebut adalah jumlah mereka yang menunjukkan hafalannya di hadapan Nabi, dan sanad-sanadnya sampai kepada kita secara bersambung. Selanjutnya, pengumpulan Al-Quran dalam arti penulisannya. Rasulullah telah mengangkat para penulis wahyu Quran dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Bila ayat turun, ia memerintahkan mereka menuliskannya dan menunjukkan tempat ayat tersebut dalam surah, sehingga penulisan pada lembaran itu membantu penghafalan di dalam hati. Di samping itu, sebagian sahabat pun menuliskan Al-Quran yang turun itu atas kemauan mereka sendiri, tanpa diperintahkan oleh Nabi. Mereka menuliskannya pada pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang, serta kulit binatang. Ketika Rasulullah berpulang ke rahmatullah, ayat-ayat dan surah-surah dipisahkan atau ditertibkan ayat-ayatnya saja, dan setiap surah berada dalam satu lembaran secara terpisah dan dalam 7 huruf. Tetapi Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf yang menyeluruh atau lengkap. Bila wahyu turun, segeralah dihafal oleh para qurra dan ditulis oleh para penulis. Sesudah berakhir masa turunnya Al-Quran dengan wafatnya Rasulullah, maka Allah mengilhamkan penulisan mushaf secara lengkap kepada para khulafaur rasyidin sesuai dengan janjinya yang benar kepada umat ini tentang jaminan pemeliharaannya sesuai dengan Quran Surah Al-Hijr ayat 9.
Bagaimana pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar? Abu Bakar menjalankan urusan Islam sesudah Rasulullah. Ia dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa besar berkenaan dengan kemurtadan sebagian orang Arab. Karena itu, ia segera menyiapkan pasukan dan mengirimkannya untuk memerangi orang-orang yang murtad itu. Peperangan Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah itu melibatkan sejumlah besar sahabat yang hafal Al-Quran. Dalam peperangan ini, 70 qori dan para sahabat gugur. Umar bin Khattab merasa sangat khawatir karena kenyataan ini. Lalu ia menghadap Abu Bakar dan mengajukan usul kepadanya agar mengumpulkan dan membukukan Al-Quran karena dikhawatirkan akan musnah, sebab peperangan Yamamah telah banyak membunuh para qori. Abu Bakar menolak usulan ini dan berkeberatan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi Umar tetap membujuknya, sehingga Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menerima usulan Umar tersebut. Kemudian, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit mengingat kedudukannya dalam qiraat, penulisan, pemahaman, dan kecerdasannya serta kehadirannya pada pembacaan yang terakhir kali. Abu Bakar menceritakan kepadanya kekhawatiran dan usulan Umar. Pada mulanya, Zaid menolak seperti halnya Abu Bakar sebelum itu. Keduanya lalu bertukar pendapat. Sampai akhirnya, Zaid bin Sabit dapat menerima dengan lapang dada perintah penulisan Al-Quran itu. Zaid bin Sabit memulai tugasnya yang berat ini dengan bersandar pada hafalan yang ada dalam hati para quro dan catatan yang ada pada para penulis. Kemudian, lembaran-lembaran kumpulan itu disimpan di tangan Abu Bakar, dan setelah ia wafat pada tahun 13 Hijriah, lembaran-lembaran itu berpindah ke tangan Umar dan tetap berada di tangannya hingga ia wafat. Apa keistimewaan pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar? Sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwa Al-Quran sudah tercatat sebelum masa Abu Bakar, yaitu pada masa Nabi. Tetapi masih berserakan pada kulit-kulit, tulang, dan pelepah kurma. Kemudian, Abu Bakar memerintahkan agar catatan-catatan tersebut dikumpulkan dalam satu mushaf dengan ayat-ayat dan surah-surah yang tersusun serta dituliskan dengan sangat berhati-hati dan mencakup 7 huruf yang dengan itu Al-Quran diturunkan. Dengan demikian, Abu Bakar adalah orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf dengan cara seperti ini. Di samping terdapat juga mushaf-mushaf pribadi pada sebagian sahabat, seperti mushaf Ali, mushaf Ubay, dan mushaf Ibnu Mas'ud. Tetapi, mushaf-mushaf itu tidak ditulis dengan cara penulisan seperti yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit, dan tidak pula dikerjakan dengan penuh ketelitian dan kecermatan. Juga tidak dihimpun secara tertib yang hanya memuat ayat-ayat yang bacaannya tidak dimansuh dan secara ijma sebagaimana mushaf Abu Bakar. Keistimewaan-keistimewaan seperti ini hanya ada pada himpunan Al-Quran yang dikerjakan oleh Abu Bakar. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.